Shalom, selamat hari Minggu adik-adik remaja Jemaat GKST Efata Palu. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini ada waktu lagi Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kak Demos. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, saya ajak kita untuk saat teduh sejenak. Kita naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, kemenangan terjadi di sini. Hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ku rasa
adalah Tuhan. Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kita, agar Tuhan menyuci kuduskan kita, agar kita layak untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah Tuhan. Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita, dan mari kita memohon ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan dan kehidupan kita. Kita telah menyakiti hati Tuhan, agar kemenangan Tuhan hadir di tempat kita saat ini, agar Roh Kudus Tuhan meliputi kita pada hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Kak Demos. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian yang berkata, dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya Kak Demos dipersilakan. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik remaja. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh lagi mengikuti ibadah minggu, walaupun hanya dilaksanakan secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti ibadah kita pada saat ini. Dan saya secara khusus saat ini berada di Pegunungan Sibedi, Kabupaten Sigi. Kita menyaksikan di belakang saya itu ada Bukit Satu Pohon. Walaupun adik-adik tidak berada di tempat ini, tapi biarlah suasana ini akan membawa kita lebih
dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah pada minggu ini. Kami boleh melaksanakan ibadah secara online. Biarlah kesempatan yang indah ini Tuhan kami boleh pergunakan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus memberi kekuatan iman bagi kami semua. Berkati anak-anak remaja yang saat ini Tuhan menyaksikan tayangan kami. Tuhan kiranya akan memberkati juga Bapak Ibu yang sempat bersama-sama kami dalam ibadah remaja pada saat ini. Tuhan kiranya akan memberkati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ayat 42 adalah menjadi titik perenungan kita dalam ibadah minggu kita pada saat ini, yang berkata demikian, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah kita pada sore hari ini, saya mengambil sebuah tema, memilih yang terpenting dari segala yang penting. Adik-adik remaja, apa semua yang penting di dunia ini? Ada banyak hal yang penting di dunia ini. Di antaranya ialah yang pertama, belajar. Belajar itu penting. Karena kenapa? Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan memperoleh pengetahuan. Tapi ternyata itu bukanlah hal yang terpenting dalam hidup ini. Uang. Siapa yang tidak butuh uang? Adik-adik remaja tentunya sangat membutuhkan uang. Ketika berangkat sekolah, kita dibekali oleh mama papa uang jajan. Walaupun untuk sementara, sejak dari bulan Maret sampai bulan ini, adik-adik remaja tidak pernah pergi ke sekolah dan tentunya tidak ada yang mendapat uang jajan. Tetapi ternyata uang itu bukan segala-galanya dalam hidup kita, walaupun itu penting. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ataupun yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Karena ketika seseorang tidak mempunyai pekerjaan, tentunya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Maka pekerjaan itu sangat penting. Tetapi bukan itulah yang terpenting dalam hidup ini. Saudara, kalau kita membaca, adik-adik remaja, kita membaca bagian firman Tuhan ini, secara khusus dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, kita melihat pada waktu Tuhan Yesus kembali dalam pelayanan, dalam perjalanan mereka tiba di satu kampung yang bernama Desa Betania. Ya, Desa Betania di sini bukanlah desa yang ada di Poso, bukan Betania di Poso. Tetapi Desa Betania ini adalah desa yang kurang lebih 3 km perjalanan arah ke Yeriko. Disitulah letak daripada Desa Betania ini. Dan Alkitab mencatat
Tuhan Yesus ketika dia kembali dalam pelayanan dan singgah di desa Betania ini, dia menghabiskan malam terakhirnya di desa ini. Dan Alkitab mencatat kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ternyata Maria dan Marta menerima dia di rumah mereka. Dan saya melihat secara khusus Marta begitu sibuk mempersiapkan dirinya untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menjamu. Dan itu hal yang wajar bagi seorang tamu ketika kita punya rumah, untuk menjamu seorang tamu itu dengan baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta. Tetapi apa yang terjadi ketika Marta bekerja melayani Tuhan Yesus dan murid-murid yang ada pada saat itu, ternyata dia tidak tulus dari hatinya untuk melayani. Kalau kita lihat dalam ayat 39 sampai 40 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ternyata Marta mengeluh dengan Tuhan Yesus, dengan keadaan saudaranya yang tidak membantu dia melayani dia secara jasmani. Tapi apa jawaban Tuhan ketika dia mendengar keluhan yang disampaikan oleh Marta dalam pelayanan ini? Alkitab mencatat dalam ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hari ini boleh sempat menyaksikan tayangan online kami pada saat ini. Kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, ketika Marta mengeluh kepada Tuhan Yesus atas keberadaan saudaranya yang tidak mempedulikan dia atau tidak membantu dia menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan kehadiran tamu mereka, ternyata Tuhan mengatakan kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saya mau katakan bukan Marta salah melayani Tuhan Yesus secara jasmani. Tapi itu bukan yang terpenting. Tapi yang terpenting dalam hidup kita, itulah yang diberikan teladan yang diberikan oleh Maria, yaitu memilih untuk diam duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Artinya, Maria sangat tepat memilih bagian yang terpenting dalam hidup ini. Ketika dia menjalani kehidupan ini, dia memberikan waktunya untuk mendengarkan Allah berbicara dalam kehidupannya, untuk memberi kekuatan hidup percaya bagi dia. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan adik-adik sampai pada saat ini. Tentunya banyak adik-adik yang sudah harus sekolah, tapi karena situasi kondisi COVID tidak memungkinkan untuk kita masuk sekolah. Dan tentunya kita sudah mulai bosan, rasanya sudah putus asa, kecewa dengan situasi keadaan yang kita alami saat ini, yang seolah-olah membatasi ruang lingkup adik-adik remaja untuk bergerak atau bergaul. Tapi saya mau katakan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah kekecewaan yang kita hadapi oleh karena situasi kondisi saat ini, firman Tuhan datang menyapa kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Maria, dia memilih bagian yang terpenting yang tidak akan pernah diambilnya, yang diambil oleh Tuhan, yaitu memberikan waktunya untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak waktu adik-adik yang berikan untuk Tuhan, untuk mendengarkan Allah berbicara, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang memberi kekuatan hidup percaya bagi adik-adik remaja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah saya rindu semua adik-adik remaja yang saat ini ada di dalam pergumulan kita. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan pribadi kita. Bapak Ibu juga yang ada di rumah saat ini. Tentu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini.
satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ialah berikanlah waktumu untuk duduk diam mendengarkan Allah berbicara. Ketika engkau mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, hanya Yesuslah jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan kembali mengingatkan, mari kita meluangkan waktu kita lebih banyak untuk duduk mendengarkan Tuhan berbicara, memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus menguatkan adik-adik remaja, menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita ada dalam pergumulan hidup ini, hanya Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap persoalan hidup ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan berdoa penutup yang akan kembali dibawakan oleh hambanya Kak Demos. Kepada hambanya dipersilakan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, maka saatnya kita satukan hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami, ataupun di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami masih boleh meluangkan waktu kami untuk boleh datang, beribadah bersama-sama, sekalipun hanya dilaksanakan secara online. Tapi kami bersyukur, kami boleh meluangkan waktu kami untuk duduk diam, mendengarkan Allah berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah boleh memberi kekuatan hidup percaya bagi kami pada saat ini. Biarlah firman ini memberi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan kiranya akan memberkati seluruh anak-anak remaja, memberi kekuatan kesehatan kepada mereka, bahkan terlebih menjauhkan mereka dari virus COVID-19, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh ada selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk orang tua yang Tuhan percayakan mendidik kami, membesarkan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati mereka di dalam tugas pekerjaan mereka. Apapun yang mereka buat Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu Tuhan akan terus memberkati kami semua. Memberkati kedua orang tua kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir, berbicara bagi kami secara pribadi, melalui jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, melalui adik-adik remaja yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan kami pada saat ini. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pembina remaja, boleh mengambil bagian dalam pelayanan kami sekalipun melalui online, tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk terus melayani Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur, dan biarlah minggu depan kami boleh lagi melaksanakan ibadah secara online di tempat ini. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.